Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 55 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Hanya 2 ayat saja. Intinya bicara soal firman Tuhan. Sabda yang ia keluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebenarnya sabda ini menunjuk pada pribadi Sang Putra dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka sebenarnya firman hari ini adalah nubuat namanya. Membicarakan sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah dikatakan. Inilah nubuat. Jadi nubuat Nabi Yesaya yang menyampaikan kepada umat firman Tuhan bahwa ketika Tuhan bersabda, yang dikatakan, yang disabdakan tidak akan kembali lagi dengan sia-sia, tapi akan menghasilkan, akan berhasil. Dan itulah pribadi Sang Putra yang keluar firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan melakukan karya-karya pelayanan yang seturut dengan kehendak Bapanya, yaitu Yesus. Hadir ke dunia sebagai utusan Sang Putra melaksanakan kehendak Bapa. Apa yang dibuat Yesus itu yang dikehendaki Allah. Apa yang disabdakan Yesus itu yang difirmankan oleh Bapanya. Sebenarnya bacaan pertama merujuk pada pribadi Sang Putra itu. Tentang kata-kata saya ingat akan sebuah tulisan dari Romo Sindunata SY yang berjudul Air Kata-Kata. Dalam bacaan pertama begini, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saudari-saudara yang terkasih, kalau diibaratkan dengan air, kata-kata itu akan melesat bebas ke berbagai arah, ke segala penjuru, seperti sifat air. Dalam bukunya yang berjudul Air Kata-Kata, Sindunata menuliskan kata-kata yang sangat lugas, mulai dari kata-kata yang saleh, yang suci, sampai dengan kata-kata yang sangat kotor atau jorok. Dari yang bernada keras sampai yang lembut. Dari sebuah bentuk seperti doa, juga puisi, sampai dengan kata-kata umpatan, sumpah serapah. Itu ada dalam buku yang berjudul Air Kata-Kata. Bahkan alih-alih tulisannya Romo Sindu ini mengalami perubahan wahana. Akhirnya sudah menjadi lirik lagu hip hop apa namanya, lagu anak-anak zaman sekarang, hip hop kah? Dan yang cukup terkenal sudah ada 8.000 viewernya, penontonnya itu adalah ketika cintamu sepahit kopi miring atau apa itu saya lupa, topi miring atau kopi miring, saya nggak ngerti. Itu air kata-kata yang bersumber dari tulisannya Romo Sindunata itu dalam sebuah buku yang berjudul Air Kata-Kata. Artinya bahwa kata-kata yang sudah dikeluarkan tidak akan mungkin kembali bisa balik. Dan itu multi tafsir. Multi itu banyak dipahami. Satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Nah, sekarang dari sini baru kita masuk ke dalam bacaan Injil, memahami Injil yang bicara mengenai doa yang diajarkan Yesus. Bukannya banyak kata-kata yang harus diucapkan, tetapi mutu kualitas apa yang mau disampaikan itu. Betul, memang ada beberapa orang ahli ekseget kitab suci yang mencoba untuk membedah, mengoperasi kalimat Yesus dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada para muridnya. Ada unsur pujian. Bapa kami, yang pertama, kalimat pertama, Bapa kami yang ada di sorga, mau menunjukkan relasi kedekatan bahwa Yesus mengajarkan para murid menyebut Allah sebagai Bapa. Bapa dengan anak itu relasi umumnya dekat, bukan pribadi orang lain.
Seperti kita dengan tetangga kita, kita dengan orang yang jauh sama sekali tidak kita kenal, tapi kita dengan Bapa sendiri. Sulitnya adalah kalau Bapa kita ini tidak baik, Bapa kita ini jahat, kita punya pengalaman luka yang mendalam. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, meskipun kita punya Bapa yang semacam itu, justru kita punya dalam tanda kutip Bapa lain yang ada di sorga. Bapa yang ada di sorga, Bapakku. Nah, ini sebuah relasi, menunjukkan relasi pribadi dengan pribadi. Orang Kristiani menyebut Allahnya sebagai Bapa. Tidak sama dengan agama yang lain seperti zat atau apa, tidak. Tapi pribadi dengan pribadi. Maka relasi doa adalah relasi komunikatif. Relasi komunikasi doa saya dengan pribadi. Yahweh Bapa, Allah kita. Moga-moga dimengerti. Ini kalimat paling awal, Bapa kami yang ada di sorga. Dimuliakanlah namamu, itu menunjukkan ungkapan pujian, memuliakan Allah. Dimuliakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu ungkapan kepasrahan. Biar Allah yang meraja, yang memimpin, bukan saya, keegoisan saya dalam hidup saya. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kehendakku tidak selalu selaras dengan rencana kebaikan keselamatan Allah untuk hidupku. Karena nafsu, karena mau menutupi segala hal, sesuatu kesalahan kita seringkali punya rencana ini yang seringkali justru tidak bijaksana dan bisa terlihat. Tetapi Allah punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Maka datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Tekanannya adalah bicara soal permohonan. Ampunilah kesalahan kami, juga permohonan. Berilah kami rezeki, permohonan untuk makan minum, untuk kebutuhan jasmania. Ampunilah kesalahan kami, lebih pada soal afeksi, lebih pada soal batin, lebih soal perilaku, lebih pada soal kehidupan. Bukan hanya sekedar makan dan minum. Relasi kita dengan orang lain. Dan sekaligus mengajak kita juga berefleksi, mengoreksi diri kesalahanku dengan pribadi orang lain. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Diajak untuk kita pun mau dengan legowo membuka hati, memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bahwa dalam hidup ini ada banyak godaan-godaan. Entah godaan-godaan yang terlihat dengan jelas, atau masih samar-samar, atau amat sangat rapi terselubung. Godaan ada aneka macam rupa, dari yang paling dasar mudah sampai yang paling rumit. Kita mohon kepada Tuhan untuk dibebaskan. Dan bebaskanlah kami dari segala yang jahat, jelas. Maka doa Yesus amat sangat padat, sangat-sangat kaya sebenarnya. Hanya pertanyaannya ketika kita berdoa Bapa kami, apakah sungguh-sungguh dipahami, sungguh-sungguh dihayati? Kalau saya boleh menduga, banyak dari antara kita berdoa Bapa kami hanya melafalkan kata-kata, sehingga kata-kata yang keluar ya sudah hanya kata-kata saja tanpa pemaknaan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya berkah dalam.